Mungkin kita sudah sering dengar pengajaran, pelajaran, pemberitaan firman tentang jodoh, namun jarang yang mau mengupas dari sudut bahasa aslinya. Ya, karena kalau kita lihat nanti bahasa aslinya ternyata begitu menarik, begitu mempesona. Saya berharap setelah pertemuan ini kita terpesona. Aku terpesona kepada apa? Firman Tuhan ya. Bukan sama si dia, ya syukur-syukur kalau nanti ada yang jodoh, tapi kan saya nggak tahu. Ya, yang penting kita sekarang mengerti tentang dasar dulu. Nah, satu gambar akan berbicara banyak ya. Sebuah gambar bisa berbicara banyak, apalagi gambar ini nih. Wah, cingjeng. Dalam bahasa Jawanya, a picture is worth 1,000 words. Semua tahu ya, sebuah gambar sangat layak ya, layak untuk beribu-ribu kata ya, mengandung banyak makna, berjuta makna ya. Wah, kalau melihat gambar ini rasanya, aduh, yang cowok langsung seperti yang berewokan itu ya. Yang perempuan, yang cewek-cewek, rasanya aduh kepengen yang digandeng gitu loh. Kita kalau udah bicara jodoh, waduh rasanya langsung di sini pipi ini agak blasem gitu ya. Iya, agak kalau nggak usah dikasih bedak udah kemerahan sebenarnya ya. Kalau yang kulitnya putih, tapi yang gelap kayak saya tetap aja gelap. Nah, teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja ya, walaupun ada Bapak Ibu Gembala di sini, saya panggil teman-teman semua. Berbicara cinta itu bicara sesuatu yang mengasihkan. Jodoh itu semua kepingin kita ini rasanya waktu muda, waktu SMP, SMA, kepingin punya pasangan yang nanti bisa bahagia selama-lamanya kelak di dalam pernikahan. Seperti Putri Salju, Putri Impian, putri-putri yang ada di film-film Hollywood, Bollywood, Korea Wood, dan Wood lainnya. Rasanya kepingin ya seperti tema Walt Disney. Kalau kalimat terakhirnya film-film apa tuh? Seperti film-film yang terakhir ini film apa? Tentang yang jin itu ya. Aladdin. Bantuin Aladdin gitu kan. Dengan Putri Jasmine. And they were live happily ever after. Wah, dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Wah, karena mendapatkan pasangan yang tepat. Prianya ganteng, perempuannya, wanitanya cantik, ya, yang bodinya gitu ya. Terus yang keren, gagah, kaya raya. Itu kan impian semua kita nanti mau masuki pernikahan seperti itu. Betul atau betul? Betul ya? Siapa sih yang nggak kepingin punya pasangan, nanti punya istri atau punya suami yang ganteng, yang cantik, yang gagah, kaya raya gitu ya. Waduh, yang penyayang, yang mempesona ya. Ketika kita jalan di tengah-tengah sekian banyak orang, kalau selesai pandemi ya, jadi pusat perhatian. Wow, disuit-suitin. Wow, inilah pasangan yang keren. Siapa sih yang nggak mau begitu? Ya, dulu juga saya punya impian demikian. Walaupun sekarang saya ya umurnya masih muda juga sih ya. Umur saya masih 25 tahun. Ya, 20 tahun yang lalu maksudnya ya. Umur saya udah 45 tahun, mau ke 46. Tapi dulu waktu SMP, SMA, waduh, impian saya gitu. Karena kebanyakan nonton film Walt Disney, nonton film Hollywood, ya, nonton film-film pangeran dan putri impian. Aduh, rasanya biarpun saya seperti si The Beast ya, kepingin dapat the beauty ya, supaya bisa jadi the beauty and the beast. Kan saya Leo Singa ya, seperti film Beauty and the Beast. Nah, tetapi dalam kenyataannya ternyata hidup itu bisa 180 derajat loh ya. Ini tanya deh, sudah yang menikah tanya. Ternyata ya, pernikahan itu tidak seindah film-film yang ada ya. Kalau dulu makan sepiring berdua waktu sebelum nikah, rasanya aduh asik betul suap-suapan. Coba kalau udah nikah ya, lewat 5 tahun mungkin udah malas suap-suapan.
Tapi yang menyedihkan, banyak pernikahan gagal, kandas. Bahkan di kalangan umat Kristen juga banyak. Betul ya? Betul? Padahal firman Tuhan berkata loh, bahwa ketika kita menikah itu hanya untuk sekali dan selama-lamanya, kecuali maut yang memisahkan. Itu kan janji nikah. Betul? Tetapi kenapa banyak pernikahan Kristen gagal? Banyak pernikahan gagal. Banyak pasangan-pasangan yang baru nikah, bahkan di kalangan artis terkenal, ya. Kurang apa, udah ganteng, kaya raya, cantik, terkenal, punya apapun rasanya ada, punya mobil mewah, rumah mewah, senangnya ke mall mewah. Kalau pergi ke mall, beli ini, cek, pulang sepatu baru, cek, gitu ya. Dapat gaun baru, cek, minggu depan siap kembali lagi, cek, uangnya semua ada. Tapi pernikahannya hanya bisa umur jagung. Atau sebentar saja menikah, sudah bercerai. Kawin cerai seakan-akan sudah kata yang biasa buat kalangan anak-anak muda Kristen. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mengapa ini terjadi? Karena salah satunya yang saya lihat, saya pribadi perhatikan, saya ini senang belajar, senang riset, senang memperhatikan gitu loh ya. Salah satunya adalah kesalahpahaman orang tentang jodoh. Orang berpikir bahwa jodoh itu adalah mendapatkan pasangan yang akan menyenangkan kita dalam segala keadaan, yang akan mendukung kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita mau, apapun yang kita mau, membantu kita dalam menggapai impian kehidupan. Nah, film-film Indonesia sekarang banyak tuh bicara tentang begitu ya, kawin cerai karena jodoh yang tidak sesuai. Sehingga usaha keras kita dari sekarang adalah kepingin pacar-pacaran, kepingin dapat jodoh yang menarik, tapi ternyata kandas di tengah jalan. Seringkali kita berpikir jodoh itu dapat si dia yang akan mendukung kita, menerima kita apa adanya, apapun juga. Ya, memang janji pernikahan adalah menerima kamu dalam segala keadaan, dalam setiap hal, apapun juga, dalam sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, senang atau susah, untuk mendidik anak-anak bersama dalam jalan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu Gembala ya? Itu janji pernikahan. Sampai maut memisahkan. Tapi susahnya orang-orang begitu ya. Susah sekali, banyak pasangan-pasangan berguguran. Ya, seperti daun berguguran. Saya pun selalu minta kasih karunia Tuhan untuk bisa dijauhkanlah dari hal-hal yang demikian. Dan puji Tuhan, 17 tahun lebih pernikahan kami tidak ada riak-riak yang berarti sampai segitu-gitunya masalah kepingin pisah, kepingin jauh-jauhan. Enggak, saya sama istri saya kepinginnya deket-deketan terus. Sama anak-anak saya kepinginnya deket-deketan terus. Untung pandemi ya, bisa deket-deketan terus. Nah, dan walaupun saya punya tugas pekerjaan sejak 2007, banyak keluar kota, sering terpisah dengan istri dan anak-anak. Tetapi puji Tuhan pandemi, kalau dikatakan secara grafik perceraian malah naik, saya bersyukur bisa ada di rumah terus, bisa bersama dengan anak-anak dan istri saya. Mengapa? Karena kita punya konsep yang benar, mengerti benar apa itu jodoh sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat yuk, supaya nggak jauh-jauh, nggak lama-lama, apa kata Tuhan tentang jodoh sih? Ya, yuk kita buka Kejadian 2 ayat 18, langsung saja kita sama-sama ya. Sudah keluar ya slide-nya, kita baca bersama-sama. Baca ayatnya, 1, 2, 3, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, suatu Tuhan menciptakan alam semesta, dia berkata semuanya baik. Terang itu baik. Hewan-hewan itu baik. Tumbuh-tumbuhan itu baik. Bumi dan seluruh ciptaannya ini sungguh amat baik. Tetapi ketika melihat Adam sendirian, tanpa pasangan, melihat manusia sendirian, waduh, nggak baik nih manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kita lihat di Perjanjian Lama dulu ya hari ini ya. Kata penolong baginya yang sepadan ini, seringkali kita pikir, wah ini sama dengan saya, usianya seumuran, wajahnya mirip-mirip, kulitnya mirip-mirip, sukunya kalau boleh sama, kalau bisa uangnya, kalau saya nggak punya uang banyak, dia punya uang banyak, loh nggak sepadan itu ya. Paling nggak dia bisa menolong saya, raktir, beliin gadget,
ini itu loh. Kok ngono ya? Kok begitu? Kita melihat sekarang kita lihat apa kata Alkitab. Apa kata Tuhan tentang penolong baginya sepadan dengan dia. Kita sepakat dulu ya. Kalau jodoh atau pasangan hidup itu adalah penolong bagi kita atau dia yang sepadan dengan dia ya. Penolong yang sepadan. Itu adalah jodoh, pasangan hidup. Betul? Betul ya? Setuju ya? Yang akan menjadi suami kita, teman-teman. Kok kita? Saya udah nikah kok ya. Yang akan menjadi suami teman-teman nanti, istri teman-teman nanti, bukan saya loh ya. Nah, nah itu adalah jodoh. Sepakat dulu itu ya. Kita nggak usah berlama-lama dengan kata apa arti kata jodoh. Tapi apa kata Tuhan tentang jodoh itu? Bahasa Indonesianya penolong yang sepadan. Ya, kata baginya kan bagi Adam. Adam ya, sepadan dengan Adam. Sepadan dengan manusia itu. Bagi laki-laki itu pria. Nah, kita lihat. Apa kata penolong yang sepadan? Wah, nah ini nih kita lihat bahasa aslinya. Ya, nggak usah lihat-lihatnya full, tapi kata penolong yang sepadan menurut bahasa asli Alkitab, Kejadian yaitu Ibrani, ya, itu artinya ditulis penolong yang sepadan itu, penolong yang sepadan baginya itu Ezer Kenegdo. Coba dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Ezer Kenegdo. Nah, itu sebelah kanannya itu tulisan Ibraninya. Yang udah pernah ikut kelas Ibrani sama saya udah tahu cara bacanya. Yang belum, nanti cari tahu ya. Boleh juga ikut belajar sama saya nanti. Nah, promo dikit ya. Nah, ya, itu Ezer Kenegdo. Wah, kata yang dipakai. Masa sih Kak? Ya nanti kita lihat. Kalau nggak percaya, lihat aja buka Alkitab Ibraninya ya. Tapi ntar saya kasih lihat. Ezer Kenegdo itu apa? Nah, kata Ezer itu artinya kekuatan, yang punya kuasa. Punya kuasa, punya kekuatan. Itu penolong. Karena kan penolong lebih kuat daripada yang ditolong dong. Bener nggak? Iya kan? Kalau penolong pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Jadi wanita lebih kuat ya Kak? Ya, saya nggak mau keras-keras. Nanti istri saya dengar gimana? Nggak bercanda ya. Nah, jadi kita lihat Ezer itu kekuatan atau kuasa. Nah, Kenegdo ini ternyata bahasanya itu bukan, Indonesianya LAI menuliskan sepadan. Kata sepadan itu sangat-sangat halus, lembut. Lalu dalam bahasa Inggrisnya nanti, salah satu terjemahan berkata opposite to, atau berlawanan, atau oposisi. Penolong yang berlawanan. Itu kata penolong yang sepadan artinya. Ya, nah ini saya ngalangin kayaknya, saya pinggir sedikit. Nah, inilah kata penolong yang sepadan itu berarti penolong yang punya kekuatan, namun dia bisa jadi oposisi. Dan tahu kata Ezer Kenegdo ini kalau di Israel sering digunakan dalam istilah militer. Waduh. Nah, kita lihat, Kak, sumbernya dari mana sih? Nah, ini lihat ya. Nah, teman-teman kalau mau baca sumber itu ada itu dari Interlinear Bible namanya ya. Alkitab yang bersama-sama garisnya. Maksudnya apa sih, Kak? Ya, maksudnya menjelaskan ini dari berbagai bahasa. Yang pasti bahasa aslinya itu dari biblehub.com berkata bahwa Ezer Kenegdo itu suitable, masih diterjemahkan yang nyaman. Tapi lihat bahasa Inggrisnya, in front of, inside of, opposite to, berlawanan, di depan dia, di dalam pemandangannya. Loh, bukannya pasangan itu jodohku yang istri itu harusnya ada di belakang ya, mendukung ya. Nah, kita lihat. Nah, satu lagi sumber yang kita lihat dari blueletterbible.org. Ini salah satu, ini adalah sumber-sumber yang bisa dipercaya ya. LAI juga merefer kepada sini, salah satunya. Artinya juga gitu, in front of, straightforward, before, inside of. Nah, before your face, ya, in your view or purpose. Oh, banyak sekali. Pokoknya di depan. Jadi berseberangan intinya ya. Nah, dari para kalangan Yahudi sendiri punya terjemahan begini bahasa Inggrisnya. And the Lord God said, sama-sama baca, it is not good that man is alone. I shall make him a helpmate opposite him. Helpmate, pasangan yang menolong, opposite him, berlawanan dengan dia. Opposite,
oposisi bahasa Indonesianya, beroposisi dengan dia. Waduh, kok nggak nolongin? Katanya penolong, kok oposisi? Nah, di sini ada penjelasannya juga. Esther Kenegdo itu, ini mengandung seperti kalau sastra ya, ini mengandung gagasan. Wah, ini karena tempatnya sedikit, spasi-spasinya kurang geser-geser. Maaf ya, tapi kita bisa lah ya. Kurang dikecilin tulisannya. Nah, frasa tersebut mengandung gagasan, jika si suami layak didukung, maka si istri akan menjadi penolong. Sedangkan apabila si suami tidak layak didukung, maka si istri dapat bebas menyatakan ide yang berseberangan, beroposisi dengan suaminya. Jadi pasangan kita atau istri itu bukan harus ikut-ikutan apa kata suami. Nah, di kalangan budaya Jawa dan Indonesia Timur agak bertentangan dengan hal ini. Biasanya istri suruh, ikut saja. Nggak boleh macam-macam. Tapi Pak, kamu harus tunduk dan taat sama suami. Itu firman Tuhan. Itu kita bahas bulan depan yang begitu ya. Nah, tapi yang ini bisa beroposisi, bisa menyatakan pendapat yang berseberangan loh. Wah, jadi pasangan itu atau jodoh itu, kita itu nanti, terutama istri kita nanti, yang pertama dia harus kita izinkan, boleh berlawanan dengan kita ide-idenya, tapi ada syarat ketentuan berlaku, bintang-bintang pagar. Ada syaratnya, ketentuan berlaku, nggak sembarangan untuk berlawanan, harus dalam apa ya, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita pernikahan itu sendiri, yaitu pernikahan Kristiani yang berarti menjadikan keluarganya, suami dan istri serta anak-anaknya pasangan atau keluarga yang ilahi, keluarga yang mengasihi Tuhan. Dulu ada lagunya kan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Yang jalannya Tuhan, bukan si dia. Jadi lagunya Ruth Sahanaya yang dulu ya, Kaulah segalanya bagiku, itu harus Tuhan. Nah, terus lagu yang dulu tuh yang sempat, Kau adalah darahku, Kau adalah jantungku, itu harus Tuhan tuh. Ya. Jadi pasangan harus dibawa komitmen bersama hidup untuk Tuhan. Ya, itu Esther Kenegdo itu Tuhan berikan Adam dikasih Hawa untuk menolong dia melakukan tugas-tugas pekerjaan dari surga, tugas dari Allah Bapa sendiri waktu Taman Eden, untuk pertama apa? Beranak cucu memenuhi bumi, lalu mengusahakan bumi, memenuhi bumi dengan anak cucu? Bukan, ya boleh, tapi dengan apa? Memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya Kak kemuliaan Tuhan? Memenuhi bumi dengan anak cucu yang mengasihi Tuhan. Itu maksudnya. Jadi keluarga Kristen harus mengasihi Tuhan. Nah, jadi dengar baik-baik. Kalau mau punya jodoh, mau punya pasangan, mencari pasangan, mau menolong pasangan kita nanti yang wanita-wanita, harus dalam keinginan untuk menjadikan keluarga nanti mengasihi Tuhan, bukan untuk tanda kutip ya, menikah, lalu punya rumah besar, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, ya kalau pandeminya selesai. Kalau nggak selesai-selesai, weh, mau kemana? ya kalau bisa jalan-jalan. Kalau nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, maksa-maksa. Bukan. Kalau ya punya rezeki cukup buat bangun rumah mewah, kalau enggak, jangan dipaksa-paksa. Kan lihat, karena berbagai-bagai keinginan pasangan untuk menuntut punya harta ini itu, banyak yang cerai. Betul enggak? Betul. Keinginan punya ini punya dicukupi. Enggak. Pernikahan itu pertama harus mengasihi Tuhan.
Keluarga harus mengasihi Tuhan. Nah, itu nanti segmennya sendiri dibahas khusus pernikahan. Tapi kita jodoh dulu. Nah, jadi kata ezekenekdo ini juga banyak dipakai dalam bahasa militer. Wah, tahu film ini nggak? Udah pernah nonton film ini belum? Kak Leo sudah pernah ya. Film ini judulnya The Edge of Tomorrow. Wah, pas ganteng ya itu ya, Tom Cruise ya. Oh, bintang filmnya ya. Ya, wanitanya juga cantik ya. Tapi di film itu mereka sengsara sepanjang film, dari awal sampai habis. Mati terus jagoannya itu. Iya, di film itu Tom Cruise jagoannya pria itu mati terus, mati hidup lagi, nggak bisa mati. Karena dia ada di tepi kehidupan masa depan. Kalau gagal untuk mengalahkan musuh, dia hidup lagi. Tapi dia kalau gagal mengalahkan musuh, mati ditembak. Sakitnya dia rasain, hidup lagi. Jadi habis mati, bangun lagi. Habis mati, hidup lagi. Wah, itu sengsara dia. Karena rasakan sakitnya dibunuh di peperangan itu. Dibunuh musuh, kena tembak, kena bom, kena potong. Itu sakit dia rasakan. Tiba-tiba dia bangkit hidup lagi. Mesti ulang dari awal lagi. Itu filmnya ya. Lo kali kok cerita film sih? Biar nggak ngantuk ya. Nah, ngerti baik-baik. Jadi kata ezekenekdo itu dalam bahasa Inggrisnya itu lebih sama dengan co-warrior. Tahu co-warrior? Itu adalah asisten atau pasangan pendamping yang membantu bersama-sama memenangkan pertempuran. Nah, begitu. Jadi suami maju ke dalam pertempuran, istri juga maju dalam medan pertempuran untuk membantu suami, sama-sama saling tolong-menolong. Nah, itu pertempurannya apa? Pertempurannya kita ini dia. Maknanya penolong sepadan itu di pasangan akan membantu kita, membantu teman-teman untuk menghadapi medan pertempuran pernikahan. Loh, lawan siapa? Perang lawan siapa di pernikahan? Lawan pertama iblis. Yang kedua lawan apa? Lawan orang-orang di luar yang ingin mengganggu pernikahan. Melawan apa? Pelakor. Ada lagi apa? Pemikat istri orang, pemikat suami orang. Ada ya sekarang lagi rame tuh ya. Sampai viral. Yang sampai terjadi. Yang terakhir melawan keinginan diri sendiri. Padahal yang paling berat yang ini nih. Yang terakhir. Keinginan untuk mau punya apa-apa, ingin apa kalau nggak diturutin sama pasangan, lalu berkata, baiklah kita berpisah sampai di sini saja. Ya, kita amini pernikahan kita, maksudnya selesai. Wow, kok gitu? Ya, nggak gitu. Ya, tujuan kemenangan yaitu melawan iblis, melawan gangguan dari luar diri kita, dan melawan diri kita sendiri untuk menjadikan keluarga kita seperti Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan keluarga kita seperti Kristus. Maksudnya apa? Sederhananya, menjadikan keluarga kita hidup mengasihi Tuhan. Amin. Ya, itu aja sederhananya. Jadi itu. Jadi, dengar baik-baik. Menikah itu berarti nanti bukannya ada di istana yang indah, dengan pasangan yang tampan atau cantik. Wow, yang kaya raya, yang semua ada. Kalau anak ada 13, pembantunya 25. Banyak bener gak? Ya, siapa tahu kaya raya mau punya anak terus boleh lah ya. Kalau kaya raya, tetapi bukan itu saja tujuannya. Yang penting adalah menjadikan keluarga kita mengasihi Tuhan. Jadi, sekarang, Kak, kok ngomong ini sih sekarang? Itulah nanti aja lah, umur saya masih 12. Saya masih 11, saya baru 15, belum juga punya pacar, gagal terus malah mau pacaran gak ada yang mau saya. Wah, dengar baik-baik. Makanya pikirin, untuk hati-hati mau pacaran, lebih baik kita menyiapkan diri kita jadi penolong. Yang wanita siapkan diri jadi ezekenekdo. Yang pria siapkan diri jadi pria yang sanggup ditolong oleh wanita yang layak bagimu. Kalau kamu nggak layak, ya, kamu hati-hati nggak ketemu wanita yang bisa menolong, jangan-jangan wanita yang merongrong, ya. Itu hati-hati ya. Dulu aja tuh pacaran,
maaf ya, saya cuma punya uang 100.000, kita cuma bisa makan di sini buat 3 hari ini. Nggak apa-apa, asalkan bersama dengan dirimu. Aku sih rela aku relakan. Mau dangdut lawas betul ya kali ini. Malum deh, tahun 45-an ya, generasi X bukan generasi milenial nih. Apalagi generasi Alpha. Nah, kalian kan kebanyakan generasi X, Y, sama generasi Alpha. Nah, ketika nikah, kebanyakan ketika pasangan penghasilan kurang, marah-marah, ngamuk, bahkan meninggalkan. Nah, ini yang salah. Ya, nah, justru saya berpikiran, karena dari muda, dari kecil kita nggak pernah punya pengertian tentang jodoh yang benar dari Tuhan. Konsep jodoh yang benar dari Tuhan, kita bawa konsep dari dunia, masuk ke dalam pernikahan, akhirnya banyak pernikahan yang gagal, yang tidak bisa bertahan. Karena merasa kalau menikah itu harus dengan orang yang pertama cocok. Betul nggak? Kebanyakan orang. Saya nggak cocok sama kamu, udah deh kita pisah. Sudah kita bercerai saja. Kenapa? Udah nggak ada kecocokan. Loh, pasangan yang berlawanan pasti nggak cocok sebenarnya. Bisa cekcok. Tapi cekcoknya dalam arti cekcok untuk saling membantu, memberi nasihat, berdiskusi, memberikan masukan yang bisa berbeda dengan kasih Tuhan supaya hidup mengasihi Tuhan. Jadi misalnya nanti kalau kalian punya suami harus jam bangun tidur harus berdoa misalnya ya, atau jam ibadah malas-malesan, kalian harus bisa mengingatkan, ayo berdoa, ayo ibadah. Demikian suami harus membawa pasangan nanti istrinya untuk sama-sama memenangkan pertempuran pernikahan, hidup kudus, tak bercacat celah, bahwa istri beribadah, bahwa anak-anak takut akan Tuhan. Itu tujuan pernikahan. Ngerti ya? Semua kita memahami sekarang Kenekdo ini gimana jadinya. Nah, ini baru perjanjian lama, belum perjanjian baru. Nanti sebulan lagi ya. Nah, kita ketemu lagi dengan tema jodoh dari Tuhan, seri kedua. Nah, jadi perhatikan baik-baik sekarang. Jadi teman-teman sekarang tugasnya pikirkan, mau jadi pasangan yang bagaimanakah kamu nanti? Ezer Kenekdo yang bagaimana? Sanggupkah kamu menjadi Ezer Kenekdo atau pasangan yang menolong suamimu, atau kamu jadi suami yang siap ditolong hidup benar dalam Tuhan? Juga membawa istri hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Jadi itu tugasnya, bukan mikirin saya belum pacaran, umur udah 15, udah 20 belum punya pacar, aduh udah 25 belum punya pacar, ini bagaimana, mau expired? Emangnya barang? Bukan itu. Jadi lebih baik sekarang kita siap-siap mempersiapkan manusia batiniah kita yang kata Rasul Paulus berkata itu, ya. Mempersiapkan kehidupan kita, karakter kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita harus disiapkan untuk senang, hidup takut akan Tuhan. Nah itu, sehingga nanti wajahmu itu bisa muncul di situ, dapat pasangan dikasih sama Tuhan. Kebanyakan maksa-maksa mau pasangan orang, mau jadi pasangan yang lain, pasangannya malah dibuat tidak mengasihi Tuhan. Nah jadi sekarang siap-siap, harus rajin baca Alkitab, harus rajin berdoa, harus rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, rajin belajar, rajin punya karakter yang bagus, yang sopan, punya ketaatan sama orang tua, supaya nanti ketika di hadapan Tuhan yang nggak kelihatan, kita bisa taat di kantor, di pekerjaan, dipercaya sama bos, nanti dapat gaji besar, menolong keluarga besar, menolong pekerjaan Tuhan, membantu gereja. Dengan uang yang kalian miliki, nanti kalian kerja kaya raya, dapat punya istri atau punya suami, lalu punya anak-anak, jangan dihabiskan uang untuk pesta pora, untuk perginya jalan-jalan ke luar negeri. Bantu pekerjaan Tuhan, bantu kehidupan masyarakat di Indonesia ini. 2045 keinginan pemerintah Indonesia, Pak Jokowi, Indonesia menjadi negara yang mapan, makmur, punya SDM yang cerdas, punya teknologi yang maju, namun lingkungan yang tetap dijaga, terawat, bebas dari banjir, mampu menghadapi bencana. Nah itu namanya visi Indonesia 2045. Kalian ini 2030 menjadi adalah bonus demografi buat Indonesia. Menjadi bonus buat Indonesia. Cuman bonus ini bonus yang membanggakan Indonesia,
atau bonus yang menyusahkan pemerintah Indonesia karena malas belajar, malas kerja, kawinnya cerai, bikin akhirnya pengadilan terus, pengadilan agama, bikin repot orang tua, bikin jadi malah jadi apa? Jadi sampah masyarakat. Ya itu hati-hati. 2030 kalian semua di sini akan menjadi pekerja-pekerja, pengusaha-pengusaha, karyawan, ada perawat, ada dokter, ada insinyur, nanti ada yang jadi apapun IT, bahkan nanti ada yang salah satu siapa tahu ada yang jadi pemimpin bangsa di masa depan. Tahun 2045 bisa memimpin di kementerian. Ya kan sekarang umur berapa nih? Ada yang 20 ya, ada 15. 2045 berapa tahun lagi sih ya? 25 tahun lagi ya? 24 tahun, ya kurang lebih kan umur kalian 40-an, itu jadi pemimpin-pemimpin. Nah, siapkan. Tapi yang pertama dari unsur yang terkecil dulu, kelompok terkecil yang kita lakukan, nanti keluarga kita. Nah, sekarang siap-siap konsep jodoh, cari pasangan, jadi jangan sembarangan. Nah, bagaimana dong sekarang bagaimana saya harus nanti kriteria cari jodohnya? Yang pertama, kita mempersiapkan diri yang terbaik supaya layak bagi jodoh kita, bagi penolong yang sepadan kita, penolong kita. Nah, sekarang nih, ini menurut saya ya, saya punya kriteria penolong yang sepadan itu. Ini buat saya, walaupun udah menikah, ini kriteria dari dulu ya. Dipikir-pikir, penampilan fisik buat saya itu 50%, bukan yang utama. Betul nggak? Ya penting juga fisik, maksudnya Kak, ya penting hidungnya di situ, matanya di situ, nggak pindah-pindah gitu loh. Kan repot kalau sampai ya kayaknya belum siap. Ada yang orang yang dikasih karunia siap. Kalau punya pasangan yang fisiknya kekurangan, nggak apa-apa, nggak usah dibully juga, nggak boleh body shaming, ya. Penampilan fisik misalnya tampang, kecantikan, tinggi badan, warna kulit. Wah saya mau yang kulitnya bening Kak. Ya udah itu beli aja kristal lah. Masa kamu mau cari jodoh apa mau cari barang hiasan di rumah sih? Bening-bening, ya. Yang kuning langsat, kunyit kuning. Ya. Nah, lalu kekayaan, itu fisik ya. Punya mobil mewah, rumah mewah. Ya, memang penting juga nanti pasangan kita terutama laki-laki kalau mau menikah dengan kamu nih wanita-wanita, saya sarankan paling tidak sudah punya rumah sendiri. Walaupun itu nggak mutlak, kalau bisa gitu loh. Ya, betul atau betul? Ya, betul. Jangan mau kalau anak perempuan digini dari sekarang. Tenang, aku akan selalu menjagamu sampai akhir hayat. Nanti aku kaya yang, iya. Terus kamu sekarang nilaimu berapa matematika? Nilaiku pokoknya ada deh. Berapa? IPA kamu berapa? Fisika kamu berapa? Bahasa Indonesia kamu berapa? Pelajaran kamu berapa nilaimu? Nilaiku ya kadang-kadang fa, kadang-kadang sol, kadang-kadang la. Lalu habis itu naik lagi ya si do re mi, enggak, turun lagi. Mi, fa, sol, la, mi. Ya itu terus. Ya ilah kalau nilainya 3 sampai 6 doang. Berarti malas belajar. Itu bisa contoh itu ya. Siap-siap kalau cari pasangan jangan yang malas belajar. Juga jadi pasangan nanti kita yang perempuan, ya aku nggak mau punya suami yang bodoh. Aku mau punya suami yang pintar. Biar aku yang bodoh ini bisa jadi pintar. Loh, nggak juga. Wanita juga harus, anak perempuan siapin diri. Betul nggak? Harus cerdas. Nah, punya kecerdasan, senang belajar. Buat saya cerdas, senang belajar itu 65%. Loh kok Kak, dikit bener? Enggak, begini, kalau belajar itu bisa improve. Ya, yang penting pertama senang baca dulu. Berikutnya punya pendidikan bagus, prestasi, tapi kan nggak mutlak banget gitu loh. Kadang-kadang kepintaran juga bahaya loh ya. Nanti terlalu pinter malah menipu. Nah, buat saya 65%. Kalau saya mau cari pasangan, misalnya saya mau cari istri, ya dulu. Ya, saya nggak target penting-penting banget gitu ya. Tapi teman-teman, ini saya serahkan sama teman-teman. Ini panduan aja, nggak harus pelek. Kalau bisa lebih banyak lebih baik. Tapi penampilan fisik menurut saya itu nomor sekian setelah kecerdasan. Lalu berikutnya apa? Karakter. Karakter ini harus lebih naik 75%. Maksudnya apa? Dalam 4 kali misalnya ya, 4 kali dilihat, oh dia rajin orangnya, terus-terusan rajin.
Dari 4 kali ketemuan cuma sekali aja dia diem aja kalau ketemu. Mungkin karena kecapean juga. Tapi kalau ketemu kita selalu rajin gitu loh. Jujur. Nah, jujur. WA-nya boleh dilihat. Nih, lihat nih saya nih, HP saya nih. Nggak ada gambar macam-macam. Nggak ada WA sama yang macam-macam. Saya terbuka kok. Ini akun TikTok saya nih. Ini akun saya nih. Saya punya tweet Instagram. Ini saya follow. Jangan ada yang di kolom hidden. Nah, disembunyikan. Ya, terus tanggung jawab. Hemat. Nah, ini penting loh punya hemat. Jangan mau punya pasangan yang boros. Ya, nanti kita capek sendiri. Sopan. Adatnya bagaimana kalau ketemu orang tua? Jangan main datang, om, tan, enak aja, emang setan, mamaku. Dipanggil tan gitu aja. Gitu ya. Enggak loh ya. Shalom om, selamat malam. Selamat malam tante. Perkenalkan nama saya Boyke. Kok Boyke sih ya? Nama saya Freddy. Saya mau mengajak anak om untuk jalan-jalan malam ini, makan malam. Setelah itu ikut persekutuan doa. Pulang jam berapa, Freddy? Pulangnya nanti jam 9.08, om. Waduh, hebat ini. Berarti anak ini bertanggung jawab nih ya. Sampai dipikirin menitnya. Dan punya keterbukaan, jujur, rendah hati. Menghormat. Kalau rendah hati, berarti dia menghargai pasangan. Jangan menganggap rendah pasangan. Mentang-mentang wanita, mungkin kita mau seenaknya. Nggak boleh, nggak boleh. Dalam kata Tuhan dia sepadan. Pria dan wanita itu tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Semua harus menjadikan Kristus sebagai kepala. Memang perannya berbeda nanti di dalam rumah tangga. Role-nya, tanggung jawabnya. Belajar sekarang tanggung jawab. Lihat di rumahnya, rajin nggak nyapu ngepel, bantu ibunya, bantu bapaknya, bantu papa mamanya. Jangan-jangan semua pembantu, mbak. Nah, kok kayak kambingnya, Kak? Iya, maksudnya males dia, cuma nyuruh doang. Jangan mau punya pasangan begitu. Ya nggak? Nanti rumahnya berantakan. Rumahnya pasti kotor. Betul nggak? Ya, yang ngangguk-ngangguk, iya, itu ngebayangin diri sendiri atau ngebayangin orang lain. Ya, mesti siapin. Nah, lalu itu karakter penting. 75% Kak. Iya dong, jangan banyak, nggak usah terlalu perfect juga. Susah nyari orang perfect, ya nggak? Nanti kalau orang perfect 100% semua gara-gara kamu, dia jadi nggak perfect. Dan ya, karena kamu males, karakter jelek, buruk juga. Nah enggak, maksudnya kita siapin. Masing-masing sih terserah. Kalau saya, ya itu 75% lah. Ngukurnya pakai apa Kak? Ya pakai perasaan aja kali kira-kira. Terus yang terakhir, kita harus punya pasangan yang nomor 1, saya itu takut akan Tuhan. Kok nggak 100% Kak? Ya karena bisa aja dia gagal. Tapi nggak boleh kita membuat rendah ini. Yang pertama dia harus saleh, takut akan Tuhan. Jaga kekudusan hidup. Jangan baru ketemu udah berani pegang-pegang kamu. Jangan belum apa-apa, misalnya kalian udahlah pranikah gitu ya. Saya sih nggak terlalu senang kata pacaran, saya senang kata pranikah. Baru ketemu 3 bulan jadian, mau siapin pernikahan, udah pegang-pegang, cium-cium pipi. No. Jaga kekudusan. Ya. Jaga hati juga. Kalau awas, makanya nanti kalau punya ketemu calon suami atau cuman istri belum apa-apa pengen nyosor ya, plak aja gitu ya. Plak ya, kasih nih, talk to my hand. Ya, plok gitu ya. Jaga kekudusan. Apakah dia rajin baca? Enggak, tanya. Kamu rajin baca kitab enggak? Tiap hari bacanya apa? Kalau cuman TikTokan dilihat, medsos, video YouTube, ya cuman yang nggak rohani ya skip aja deh. Punya waktu doa nggak? Rajin beribadah apa enggak? Rajin bantu nggak? Pekerjaan Tuhan. Perpuluhannya rajin apa enggak? Ya, oke? Wah Kak, kalau perpuluhan dia harus bekerja dong. Ya iya, punya pasangan, terutama yang pria, wanita, kalau belum bekerja jangan mau dipacarin. Kalau sadis banget ya, itu standar saya soalnya. Kalau saya mau punya pasangan, mau punya pacar dulu ya, bolehlah bilang pacar. Kalau saya lebih senang menyebut calon teman hidup atau calon pasangan hidup, calon jodoh saya harus bekerja dulu. Saya nggak mau ngajak makan calon istri saya dari uang jajan dari mama saya. Saya mau dari uang yang saya dapatkan sendiri. Oke? Nah, itu dia yang saya sharekan malam hari ini.